duduk. Posisi duduknya sudah nyaman? Jarak antara adik dan saya itu terlalu dekat atau terlalu menjauh? Silakan. Sekarang sudah nyaman? Saya manggilnya nama aja atau gimana? Tidak keberatan kalau dipanggil saya? Perkenalkan, nama saya Fatia Rusdan Aulia. Pada hari ini saya akan mendampingi Sally dalam proses konseling hari ini. Nah, sebelum kita mulai, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, saya senang sekali ya bisa mendengar Sally dalam keadaan baik hari ini. Sally, apakah ada kesulitan saat mendatangi tempat ini? Tidak, tidak ada. Baik, terima kasih ya sudah bersedia hadir ya Sally. Saya memahami bahwasannya mengikuti konseling untuk pertama kalinya itu mungkin membuat Sally agak merasa canggung, lalu juga merasa gugup atau bahkan bingung ini harus mulai dari mana, harus juga berbicara apa. Ya, memang saya ada. Apakah Sally sudah pernah mengikuti konseling? Izinkan saya untuk menjelaskan mengenai konseling itu apa dan tujuan konseling, lalu juga ada asas-asas yang ada dalam konseling ini. Terima kasih sudah mengizinkan saya. Hal yang wajar ketika konseling ini baru pertama kali mengikuti konseling. Lalu juga saya berterima kasih banyak ya kepada Sally karena sudah jujur menyampaikan perasaannya. Saya sangat menghargai keterbukaan Sally. Semoga selama sesi konseling ini kita bisa berjalan dengan lancar, lalu juga Sally bisa terbuka dan nyaman bercerita dengan apapun yang Sally ingin tuju di konseling ini. Sally, bahwasannya dalam konseling itu ada beberapa asas yang harus diketahui. Yang pertama itu asas kerahasiaan, yang lalu ada asas kesukaretaan, lalu juga ada asas keterbukaan, lalu juga ada asas kenormatifan, dan juga ada asas kemandirian. Nah, yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Nah, jadi segala sesuatu yang Sally ceritakan dalam sesi ini akan saya jaga kerahasiaannya dan tidak akan saya bocorkan kepada siapapun tanpa seizin Sally tersendiri. Nah, lalu juga ada asas kesukaraan. Berarti Sally mengikuti konseling ini atas kemauan Sally, jadi bukan dari paksaan seseorang. Lalu juga ada asas keterbukaan. Nah, berarti Sally berharap dapat menyampaikan informasi sesuai kenyamanan Sally agar saya dapat memahami apa yang menjadi masalah, apa yang sedang Sally rasakan. Jadi saya berharap bahwasanya Sally sangat terbuka kepada saya supaya informasi saya tidak salah paham. Lalu ada asas kenormatifan. Nah, berarti selama proses konseling berlangsung itu dilakukan sesuai norma agama Islam, lalu juga sesuai dengan norma sosial, lalu juga sesuai dengan etika yang berlaku. Nah, sedangkan ada asas kemandiriannya juga bertujuan untuk membantu Sally agar mampu memahami dan menyelesaikan permasalahan Sally secara mandiri. Nah, apakah yang saya sampaikan sudah dapat dimengerti? Sudah. Ada yang bertanyakan terlebih dahulu? Tidak. Nah, Sally konseling juga mempunyai tujuan. Tujuan konseling ini adalah membantu Sally memahami kondisi yang sedang Sally alami saat ini. Nah, untuk durasi pertemuan kita hari ini itu ada 15-20 menit. Sally memang saya juga berharap bahwasannya Sally dapat terbuka sesuai kemampuan dan kenyamanan Sally agar proses konseling ini bisa berjalan dengan lancar. Apakah penjelasan saya sudah dapat dipahami? Ya, saya. Jadi kalau semisal saya sudah memahaminya, apakah Sally bersedia untuk mengikuti proses konseling kita hari ini? Ya, saya bersedia. Jadi sebelum kita mulai, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak. Nah, baik, kalau semisal tidak ada pertanyaan, yang membuat Sally datang ke layanan konseling hari ini? Saya merasa berkepikiran dan juga saya selalu merasa sedih.
Jadi akhir-akhir ini Sally merasa banyak pikiran, lalu juga Sally merasa dalam keadaan sedih. Baik, bisa Sally ceritakan lebih lanjut mengapa dan apa yang menjadi penghambat banyaknya pikiran Sally? Saya sering melihat orang tua saya berkata sampai ya, dan kali ini akhirnya dan aku mencintai. Berarti situasi yang terjadi di dalam keluarga menjadi sumber kesedihan dan ketidaknyamanan yang sedang saya pikirkan saat ini. Bagaimana perasaan Sally ketika melihat pertengkaran tersebut? Sangat sedih, juga membuat pikiran merasa penuh dengan kesedihan. Saya memahami bahwasanya di posisi seperti itu mungkin tidak mudah bagi Sally. Jadi Sally merasa takut, merasa sedih, lalu juga merasa banyak pikiran. Sudah berapa lama kondisi ini berlangsung? Kurang lebih 8 bulan. Jadi selama 8 bulan terakhir Sally menghadapi kondisi tersebut. Dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari seperti apa? Saya merasa sedikit tertelat dalam belajar karena saya selalu memikirkan selain belajar, apakah ada aktivitas lain yang ikut terganggu? Saya jadi Sally mulai menarik diri dari banyak orang, lalu menyimpan perasaan Sally sendiri. Dari skala 1 sampai 10, di mana angka 1 itu berarti Sally sangat ringan dan angka 10 berarti sangat berat, seberapa besar masalah ini mengganggu pikiran Sally? Jadi cukup tinggi ya menurut Sally. Apa yang membuat Sally memilih angka 10 dan bukan di angka 5? Karena menurut saya, dalam kondisi saya yang mulai beranjak dewasa seperti ini, saya baru-baru ini mencoba masalah tersebut. Saya memilih angka 10 karena itu memang benar-benar berat bagi saya. Jadi frekuensi kesedihan yang sering muncul membuat masalah ini terasa cukup berat bagi saya. Ketika menghadapi masalah, bagaimana kondisi ibadah saya? Kondisi ibadah saya alhamdulillah menambah baik dari sebelumnya, karena saya memang dari masalah tersebut memotivasi bahwa saya bisa bercerita belum hanya pada mama dan teman saya, tapi saya juga bisa bercerita kepada Allah. Itu bagus sekali ya, bahwasanya Mas Sally masih mengingat bahwasanya apapun yang terjadi di kehidupan kita itu pasti ada jalannya. Biasanya apa yang Sally lakukan ketika merasa sedih atau cemas? Saya suka berdoa. Apakah Sally pernah mencoba berdoa atau mengadu kepada Allah ketika Sally menghadapi situasi yang cukup membuat pikiran Sally terasa berpikir keras? Sally, terima kasih atas keterbukaan Sally selama sesi pertama ini. Informasi ini membuat saya memahami kondisi Sally. Apa yang Sally ingin capai untuk proses Sally ini? Saya ingin lebih fokus dalam belajar supaya bisa menambahkan ilmu saya dalam belajar. Baik. Jadi salah satu perubahan yang ingin dicapai oleh Sally adalah berkurangnya kesedihan dan pikiran yang mengganggu di diri sendiri. Jadi tujuan yang ingin Sally capai adalah mengurangi kesedihan, lalu juga memperoleh ketenangan dan meningkatkan fokus belajar Sally, sehingga tugas sekolah dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan jadwalnya. Jadi Sally, dari angka 1 sampai 10, seberapa besar keinginan Sally untuk melakukan perubahan? Angka yang cukup tinggi ya Sally.
Dan itu menunjukkan bahwa Sally memiliki motivasi yang kuat untuk menjadi lebih baik. Dari Sally, sebelum kita akhiri sesi hari ini, saya ingin menyimpulkan hasil pembicaraan kita berdasarkan cerita yang telah Sally sampaikan. Saat ini Sally sedang mengalami kesedihan dan tekanan akibat sering melihat perkataan orang tua. Lalu juga kondisi tersebut telah berlangsung sekitar 8 bulan dan mulai mempengaruhi konsentrasi belajar Sally, aktivitas sehari-hari juga. Serta namun Sally masih bisa untuk terus fokus dalam hal beribadah. Namun saya juga melihat bahwasannya Sally memiliki kekuatan untuk bertahan menghadapi situasi tersebut dan memiliki orang mama yang suportif, lalu juga memiliki teman yang dapat memberikan dukungan. Nah, tujuan yang ingin dicapai melalui konseling ini adalah mengurangi kesedihan, juga memperoleh ketenangan, dan meningkatkan fokus belajar. Apakah kesimpulan tersebut sudah sesuai dengan yang Sally maksud? Untuk membantu proses konseling pada pertemuan berikutnya, apakah Sally bersedia untuk mencatat situasi atau kejadian yang membuat Sally merasa sedih, cemas, atau merasa banyak pikiran selama 1 minggu ke depan? Saya bersedia. Oh iya, baik. Nah, catatan tersebut itu akan membantu kita untuk memahami kondisi Sally secara lebih mendalam pada pertemuan berikutnya ataupun di pertemuan sesi 2. Nah, Sally, bagaimana perasaan Sally setelah mengikuti konseling hari ini? Saya merasa lega. Alhamdulillah, terima kasih karena Sally sudah terbuka dan juga sudah percaya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan ketenangan dari setiap urusan yang Sally jalani. Untuk sesi konseling hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.